Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita sudah menjalani puasa Ramadan 7 hari ini. Semoga nanti semua sahabat-sahabat mempunyai predikat orang-orang yang bertakwa ya. Sahabat-sahabat, pagi ini insya Allah saya akan membawakan topik yaitu kunci sukses jangka panjang. Jadi sahabat-sahabat, kita kalau mencapai kesuksesan mungkin yang jangka pendek barangkali sudah biasa, namun demikian bagaimana supaya kita menjaga sukses jangka panjang. Ini barangkali yang kita butuhkan karena sepanjang hidup kita kalau bisa ini kita selalu mencapai sukses, dan terus sukses. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi filosofinya sebetulnya saya mengambil salah satu hadis yang intinya yang saya ambil adalah yang pertama adalah hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Itu sahabat-sahabat. Hari ini mestinya kita melangkah jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, karena di dalam hadis itu juga disebutkan bahwa kalau hari ini sama dengan hari kemarin saja, ini sebetulnya kita sudah kategori rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin. Sebetulnya sudah masuk kategori orang-orang yang celaka atau bangkrut seperti itu. Jadi kita nggak ingin seperti itu. Intinya kita ingin bahwa hari ini mestinya kita melakukan perbaikan-perbaikan dan apa yang lebih maju dibandingkan yang sudah kita capai sebelumnya. Itu sahabat-sahabat. Dalam konteks pertama ini, makanya setiap waktu kita wajib memperbaiki diri sahabat-sahabat untuk bagaimana lebih maju, lebih sukses dan lebih baik. Intinya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita mencapai itu semua sahabat-sahabat? Sebetulnya ada beberapa cara untuk mencapai itu semua sahabat-sahabat. Barangkali saya nanti akan perinci beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita menjaga kesuksesan dalam jangka panjang itu. Yang pertama sahabat-sahabat, kita harus mempunyai bahasa kerennya dream ya, atau mimpi, atau juga bisa disebut visi. Sahabat-sahabat, kita harus punya visi ya, visinya jauh ke depan. Nah, ini yang kita harus kita buat. Nah, saya perlu menambahkan bahwa ya kita buat visi itu jangan visi yang ngawang-ngawang atau melangit yang kita tidak bisa mencapainya atau terlalu bahasanya terlalu kualitatif sahabat-sahabat. Mestinya gampang diukur, jangan terlalu kualitatif, itu nanti menjadi menyulitkan kita sendiri sahabat-sahabat. Jadi syaratnya memang visi ini adalah benar-benar bisa kita wujudkan, dan visi ini sifatnya dinamis sahabat-sahabat. Kalau sahabat sudah mencapai visi 1, nanti akan beranjak ke visi 2, visi 3, visi 4 dan seterusnya. Jadi terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi visinya nggak cuma satu hidup itu. Kira-kira itu. Jadi dalam penerapan kira-kira seperti itu. Contoh mungkin yang saya sempat sudah lakukan ya waktu zaman yang lalu. Ini beberapa contoh barangkali sahabat-sahabat saya ingin share ke sahabat-sahabat. Yang pertama, contoh yang simpel yang saya pernah lakukan adalah saya waktu itu masih pendidikan level SLTA ya. Ya, tepatnya barangkali saya waktu itu masih kelas 2. Jadi waktu kelas 2 kakak saya itu, kakak tertua saya, kakak pertama saya itu kuliah di UGM dan dia sudah lulus menjadi insinyur. Saya
Singkat kata, saya ambil gambarnya, saya minta fotonya, foto beliau wisuda, saya tulis sih di bawahnya. Bahasanya agak ini ya, agak saklek ya. Aku juga bisa seperti kamu. Tanda seru, sahabat-sahabat. Saya ulang lagi, aku juga bisa seperti kamu, tanda seru. Selanjutnya, foto tadi saya tempelkan, sahabat-sahabat. Saya tempelkan ya di meja belajar saya. Nah, saya tempelkan di meja belajar saya itu kan gampang saya baca, terus juga gampang dibaca orang lain, sahabat-sahabat. Jadi itulah bagian bagaimana saya melawan, tanda petik melawan diri saya sendiri, sahabat-sahabat. Padahal waktu itu saya juga belum tentu bisa mencapai hal itu, sahabat-sahabat, karena saya datang dari desa yang saya juga baru merintis di dunia pendidikan itu. Jadi bayangkan, sahabat-sahabat, saya dari kampung, dari desa, datang di Jogja untuk sekolah SLTA dan menantang diri sendiri, melawan diri sendiri dengan cara saya. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tadi salah satu contoh case saya melawan diri sendiri ya, sahabat-sahabat. Bagaimana saya menetapkan target atau mimpi saya. Sebetulnya simpel sekali, bagaimana saya supaya menjadi insinyur seperti kakak saya. Ini simpel sekali. Dan target-target berikutnya, sahabat-sahabat, bisa ditetapkan apabila target yang pertama sudah tercapai. Nah, ini sifatnya terus-menerus dibangun dalam rangka supaya kita menjaga kesuksesan kita jangka panjang. Ini terkait dengan mimpi atau visi kita, sahabat-sahabat. Yang berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita harus membuat strategi ya, sahabat-sahabat ya. Kalau kita ingin mencapai target tadi, mencapai mimpi tadi, kita tentu harus menetapkan strategi bagaimana kita bisa mencapai target tadi. Banyak cara yang kita bisa lakukan sehingga nanti target kita ini bisa kita capai dengan cara-cara yang lebih cepat, dan barangkali kita harus tetap memperhatikan dinamika yang ada. Terus yang berikutnya, yang ketiga yang kita perlu tetapkan adalah kita menetapkan rencana pelaksanaan atau rencana aksi. Ya, bahasa kerennya action plan, seperti itu, sahabat-sahabat. Ini di dalamnya adalah kita menetapkan waktu. Misalnya saya dulu menetapkan waktu karena saya bersaudara banyak, 8, sahabat-sahabat. Waktu itu bapak saya wanti-wanti, intinya, Rahmadi, tolong kalau bisa studi kamu cepat selesai, kalau kamu kasihan atau sayang adik-adik kamu. Nah, ini saya terpacu untuk menetapkan waktu. Misalnya kita kuliah maksimal sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau berapa tahun, itu maksimal yang kita tetapkan supaya kita punya komitmen di diri kita sendiri. Nah, ini perlu kita lakukan, termasuk kita harus memperhatikan sumber daya yang ada, bagaimana kemampuan diri kita, bagaimana kemampuan finansial yang membackup kita, itu juga kita harus perhitungkan. Terus yang berikutnya, yang keempat, tentu di dalam proses tadi, sahabat-sahabat, kita perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus. Di dalam proses tadi kita melakukan perbaikan-perbaikan. Supaya apa? Supaya sasaran yang kita ingin capai benar-benar kita yakini bisa dicapai dengan target-target tadi yang sudah kita tetapkan. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi 4 poin ini yang sebetulnya umum bisa kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran manajemen, sahabat-sahabat. Tapi yang saya ingin menambahkan satu hal lagi, sahabat-sahabat. Butir 1 sampai 4 tadi sebetulnya itu bagus, tapi tidak cukup.
Kalau tidak kita siapkan diri kita, mental kita mesti siapkan dengan baik. Apa sih maksudnya? Ya paradigmanya harus benar, ya kan? Terus yang berikutnya kita harus paham bahwa musuh terbesar bukan dari eksternal. Musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Konsep melawan diri sendiri sebetulnya itu bagaimana kita supaya kita ini bisa on the track dalam jangka panjang. Nah, untuk apa sebetulnya itu kita perlakukan? Ada 3 hal sebetulnya yang kita butuhkan dalam hal itu, yaitu pertama, agar kita tetap istiqomah atau konsisten sahabat-sahabat dalam rangka mencapai tujuan tadi. Jadi kita kekeh terus menuju ke sasaran yang kita ingin capai tadi. Di samping kita memang yang kedua harus terus kreatif, menjaga kreativitas, dan kita selalu melakukan inovasi. Karena di dalam perkembangan kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Terus yang ketiga, kita menjaga agar kita ini selalu bersemangat, gigih, ya kan, terus berjuang dalam rangka terus juga memperbaiki diri kita. Jadi kita terus berjuang, semangat memperbaiki diri sambil berproses untuk mencapai target-target yang kita tetapkan. Jadi ini sahabat-sahabat RN yang terbaik, sedikit tips ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah sahabat-sahabat semua bisa menerapkan, dan saya ucapkan selamat berpuasa, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.